Masih banyak hal yang belum kita ketahui tentang planet Bumi itu sendiri. Contohnya, kebanyakan orang mengira Bumi itu bulat sempurna, tapi sebenarnya itu tidak benar. Karena Bumi kita adalah sferoid pepat, bentuknya seperti bola yang sedikit ditekan dari atas dan bawah. Karena itu, bagian tengah planet kita lebih lebar dibandingkan kedua kutubnya. Diameter ekuator bumi kita sekitar 12.754 km, sementara diameter kutubnya sekitar 12.711 km. Perbedaannya memang terdengar kecil, tapi coba bayangkan, jaraknya tetap hampir 43 km. Dan itu belum semuanya. Dari semua planet di tata surya, hanya bumi yang memiliki kerapatan tertinggi, atau material di dalam bumi paling padat. Dan yang berikutnya setelah itu adalah planet Merkurius. Di bawah kaki kita, setiap lapisan planet juga bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Inti, mantel, dan kerak bumi tidak berputar dengan kecepatan yang sama. Artinya, mereka punya gerakan sendiri di dalam planet. Dan yang lebih mengejutkan lagi, hampir setengah dari total berat kerak bumi adalah oksigen. Tapi ini bukan oksigen yang kita hirup. Sebaliknya, oksigen ini tersembunyi di dalam batuan dan mineral yang ada di kedalaman tanah. Sementara itu, sekitar 25%-nya adalah silikon, dan sisanya adalah campuran elemen-elemen yang membentuk dunia yang kita kenal sekarang. Dan sebenarnya, kerak bumi juga sangat tebal. Di sebagian besar benua, ketebalannya mencapai sekitar 35 hingga 45 km. Namun di bawah pegunungan besar, ketebalannya bisa mencapai hingga 75 km. Dan semakin dalam, kondisinya menjadi semakin brutal. Di pusat inti bumi, kerapatan materi mencapai sekitar 12,5 ton per meter kubik. Sementara itu, tekanannya di sana mencapai 3,7 juta atmosfer, yang berarti hampir mustahil bagi segala bentuk kehidupan yang kita kenal untuk hidup atau bertahan di sana. Lucu jika dipikirkan bahwa manusia sudah pernah ke bulan, kita sudah mengirim robot ke Mars, kita juga sudah meneliti bagian terdalam dari lautan. Tapi ketika sampai pada bagian paling bawah bumi, kita hampir tidak tahu apa-apa. Sepertinya kita bahkan lebih mengenal luar angkasa daripada dunia yang ada tepat di bawah kaki kita. Dan hanya untuk bisa mengintip sedikit ke dalam kerak bumi, dibutuhkan ekspedisi yang sangat besar. Ini hampir sesulit mengirim misi ke luar angkasa. Di masa lalu, sudah ada beberapa proyek yang mencoba menggali bagian terdalam dari planet ini. Dan yang mengejutkan, mereka membuat penemuan-penemuan yang benar-benar mengubah pandangan ilmu pengetahuan. Jadi sekarang kita akan melihat salah satu proyek terdalam dan paling berbahaya yang pernah dicoba oleh manusia. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video kami. Ini sangat berarti bagi kami para pembuat konten. Terima kasih banyak dan sekarang mari kita mulai. Pertama-tama, sebenarnya apa yang ada di bawah permukaan bumi? Apakah ada kemungkinan ada kehidupan di bagian planet yang sangat dalam? Dan apa saja hal-hal aneh yang telah ditemukan di sana? Sepanjang sejarah pertambangan dan penelitian di bawah permukaan bumi, sebagian besar penggalian dilakukan untuk alasan praktis. Seringkali tujuannya adalah untuk menemukan minyak, gas, atau mineral berharga. Namun ada beberapa proyek yang tujuannya bukan uang, melainkan murni untuk ilmu pengetahuan. Dan biasanya, merekalah yang memiliki lubang terdalam. Seiring pengeboran komersial biasa semakin dalam, para ilmuwan tahu bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa-apa lagi di kedalaman terdalam. Tidak ada lagi minyak, tidak ada lagi gas, tidak ada lagi mineral yang layak diambil. Dan disitulah eksplorasi ilmiah yang sesungguhnya dimulai. Untuk saat ini, kita bisa bilang umat manusia benar-benar baru memulai mempelajari kedalaman bumi yang sebenarnya. Faktanya, bahkan lubang terdalam yang pernah digali manusia pun masih belum mencapai mantel planet ini. Karena kerak benua bumi bisa mencapai ketebalan sekitar 30 km atau bahkan lebih. Sebenarnya, ini akan lebih mudah dilakukan di bawah lautan karena kerak samudra lebih tipis. Di beberapa tempat, ketebalannya hanya sekitar 5 km. Jadi, pada tahun 1960-an, orang Amerika mencoba sebuah proyek yang disebut Proyek Mohole. Tujuan mereka adalah menembus dasar laut dan mencapai mantel bumi. Namun, proyek ini tidak berhasil. Bertahun-tahun pun berlalu. Dan pada awal tahun 2000-an, Jepang mencoba lagi melalui Proyek Chikyu. Ini adalah misi pengeboran yang sangat canggih dengan tujuan mencapai kedalaman yang lebih dalam daripada proyek manapun sebelumnya. Tapi meskipun teknologi mereka sangat canggih, mereka tetap belum sepenuhnya mencapai mantel. Namun begitu, kalau bicara soal kemungkinan untuk benar-benar mencapai inti bumi,
Sejujurnya, itu sudah seperti fiksi ilmiah. Itu kalau kita pikirkan dan terima, kita memang masih sangat jauh dari sana. Karena inti luar bumi kita berada di sekitar 2.900 km di bawah permukaan. Hampir mustahil membayangkan seberapa dalam itu. Supaya kita lebih paham, coba bayangkan ini. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 400 km saja dari planet ini. Artinya, lebih mudah bagi manusia. Pergi keluar angkasa lebih mudah daripada mencapai inti dari dunia kita sendiri. Dan bahkan sekarang, meskipun teknologi sudah sangat maju, belum ada yang berhasil melakukannya. Tapi ada satu proyek yang hampir menjadi legenda dalam hal pengeboran dalam, yaitu Kola Super Deep Borehole. Sampai sekarang, Kola Super Deep masih memegang rekor dunia sebagai lubang terdalam yang pernah digali manusia di seluruh planet ini. Kedalaman akhirnya mencapai sekitar 12.262 meter. Dan meskipun banyak proyek modern yang mengikuti setelahnya, belum ada yang bisa mengalahkan rekor itu. Yang lebih mengagumkan lagi, ini tidak dilakukan untuk mencari minyak atau gas. Alasan utama pengeboran ini murni untuk penelitian ilmiah saja. Para ilmuwan ingin mempelajari batuan tertua di bumi. Mereka berharap bisa menemukan informasi tentang seperti apa bentuk planet ini saat masih sangat baru. Untuk proyek ini, mereka memilih lokasi di dekat Semenanjung Kola di Rusia, bagian dari yang disebut Perisai Baltik. Tempat ini istimewa karena di sini ditemukan beberapa batuan vulkanik dan beku tertua di bumi. Beberapa batuan tersebut diperkirakan berusia sekitar 3 miliar tahun. Untuk memahami seberapa tua itu, bumi sendiri diperkirakan berusia sekitar 4,5 miliar tahun. Artinya, saat mereka menggali ke bawah di formasi geologi kuno ini, seolah-olah mereka juga kembali ke masa-masa paling awal dari planet ini. Seolah-olah mereka sedang mengintip masa kanak-kanak bumi. Pengeboran dimulai pada 24 Mei 1970 dan ini bukan proses yang cepat. Mereka membutuhkan waktu 4 tahun sebelum mencapai kedalaman sekitar 7.263 meter. Pada awalnya, mereka menggunakan peralatan pengeboran yang biasanya digunakan untuk ekstraksi minyak dan gas. Namun, seiring operasi semakin dalam, mereka harus membuat sistem yang lebih canggih. Mereka memasang rig pengeboran turbin yang baru. Dalam pengaturan ini, bukan seluruh pipa pengeboran yang berputar. Yang berputar hanyalah kepala bor itu sendiri di ujungnya. Ini sangat penting karena kedalamannya yang luar biasa. Tekanan dan berat seluruh sistem pengeboran sangat besar. Turbin yang mereka gunakan panjangnya sekitar 46 meter. Di ujungnya terdapat kepala bor dengan diameter sekitar 214 mm. Dan desainnya juga unik. Ini tidak menghancurkan seluruh batu. Sebaliknya, alat ini meninggalkan bagian padat di tengah yang disebut inti. Inti ini memiliki diameter sekitar 60 mm. Ini adalah bagian terpenting dari seluruh proyek. Karena melalui sampel batuan ini, para ilmuwan dapat mempelajari komposisi dan sejarah bumi saat mereka semakin dalam. Di dalam turbin ada pipa khusus yang melewati dari atas ke bawah untuk mengangkat batu-batu yang telah dikumpulkan dari bawah tanah. Dan semakin dalam pengeboran, semakin berbahaya juga seluruh operasi. Seluruh rangkaian pengeboran beserta cairan pengeboran memiliki berat sekitar 200 ton. Dan perlu dicatat, mereka bahkan menggunakan pipa paduan ringan khusus di sini. Karena jika hanya menggunakan pipa baja biasa, seluruh struktur bisa patah hanya karena beratnya sendiri. Dan tentu saja, semakin dalam penggalian ke kerak bumi, semakin banyak juga kecelakaan dan masalah tak terduga yang terjadi. Salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Kola Super Deep terjadi setelah tim menghentikan pengeboran mereka untuk sementara. Pada tanggal 27 September 1984, beberapa ilmuwan dan insinyur pergi untuk menghadiri Kongres Geologi Internasional di Moskow. Awalnya, itu tampak seperti hal yang biasa saja. Tapi saat mereka kembali, disitulah masalah terbesar dari seluruh proyek ini dimulai. Seolah-olah bumi tidak mau memaafkan mereka karena terlalu lama meninggalkan lubang itu. Karena saat operasi pengeboran dihentikan, ada beberapa bagian dinding di dalam sumur yang belum diperkuat dengan pipa baja yang disemen. Karena hal ini, beberapa bagian di bawah mulai berubah bentuk dan runtuh. Saat tim kembali, mereka melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Pertama, mereka mencoba menarik ke atas kolom pengeboran yang sangat panjang. Namun saat sedang diangkat, tiba-tiba kolom itu macet di dalam sumur. Dan ketika mereka memaksa menariknya keluar, seluruh peralatan pengeboran itu pun patah. Yang tertinggal terkubur di bawah tanah termasuk sebuah turbo drill dan hampir 5 km pipa bor.
Dalam sekejap, 5 tahun kerja keras mereka hampir sia-sia. Bayangkan saja itu. Peralatannya sangat besar. Letaknya sangat dalam dan hampir mustahil untuk menariknya kembali. Tapi tim tidak menyerah. Mereka beberapa kali mencoba membuat jalur pengeboran baru untuk menghindari bagian di mana peralatan itu tersangkut. Ini adalah teknik umum dalam pengeboran dalam yang disebut side tracking. Alih-alih memaksakan jalur lama, mereka akan membuat rute baru dari bagian sumur yang lebih tinggi. Tapi prosesnya tidak mudah. Mereka berulang kali mengalami kecelakaan, kerusakan peralatan, dan jalan buntu di bawah tanah. Karena itu, Kola Super Deep bukanlah lubang lurus sederhana ke bawah. Faktanya, itu lebih mirip seperti labirin bawah tanah raksasa dengan banyak cabang dan belokan ke berbagai arah. Seperti sebuah planet aneh dengan terowongan yang saling terhubung di bawah bumi, mereka bahkan membutuhkan waktu 6 tahun lagi untuk kembali mencapai kedalaman 12 km. Dan pada tahun 1990, mereka mencapai rekor kedalaman terakhir, sekitar 12.262 meter. Pada saat itu sudah menjadi keajaiban rekayasa. Tapi meskipun sedalam itu masih belum mencapai setengah dari ketebalan kerak bumi di benua. Karena kerak di daratan bisa mencapai ketebalan sekitar 30 km. Dan lebih gila lagi untuk dipikirkan bahwa di bawahnya masih ada mantel yang tebalnya hampir 3.000 km. Dengan besarnya bumi, ternyata manusia hanya membuat goresan tipis di permukaan planet ini. Setelah itu, berbagai masalah dan kecelakaan pun terus terjadi. Para insinyur, mereka perlahan-lahan kehilangan harapan untuk bisa menggali lebih dalam dari itu. Pada titik itu, mereka hampir sudah melakukan segala kemungkinan dengan teknologi yang ada pada masa itu. Dan seolah-olah memang ada batasan yang tidak ingin dilewati oleh bumi. Seolah-olah planetanya sendiri yang menolak untuk mengungkap rahasia terdalamnya. Jadi pada tahun 1992, operasi pengeboran benar-benar dihentikan. Tapi meskipun mereka tidak mencapai target awal yaitu 15 km, proyek Kola Super Deep tetap merupakan keberhasilan besar dalam bidang sains. Hampir di setiap meter pengeboran, mereka menemukan informasi baru tentang bagian dalam bumi. Sebagai contoh, mereka menemukan deposit industri tembaga dan biji nikel pada kedalaman sekitar 1,6 km. Namun penemuan mereka berikutnya lebih mengejutkan. Pada kedalaman sekitar 9,5 km, mereka menemukan anomali geokimia di bawah tanah, yaitu lapisan batuan dengan kandungan emas yang tinggi. Kandungan emasnya mencapai sekitar 1 gram per ton batuan. Masalahnya, lapisan ini terlalu dalam, sehingga tidak praktis untuk ditambang. Biaya penggalian bahkan lebih mahal daripada emas yang bisa didapatkan. Namun untuk ilmu pengetahuan, penemuan itu tetap sangat penting. Dan bukan hanya mineral yang diubah oleh proyek tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana proyek ini mengubah pemahaman kita tentang struktur kerak bumi itu sendiri. Sebelum pengeboran dimulai, para ilmuwan terlebih dahulu membuat prediksi geologi tentang lapisan-lapisan yang akan ditemukan di bawah tanah. Namun saat mereka semakin dalam, hampir semua harapan mereka terbukti salah satu persatu. Lapisan yang mereka perkirakan akan berakhir pada 5 km pertama, ternyata mencapai hingga 7 km. Dan setelah itu, alih-alih menemukan batuan basalt yang lebih padat dan keras, mereka justru menemukan jenis batuan yang berbeda. Yang lebih mengejutkan, meskipun mereka sudah mencapai kedalaman 12 km, lapisan basalt masih belum ditemukan. Jenis batuan yang berbeda. Sebelum proyek ini dimulai, mereka sudah menggunakan pemindaian seismik dalam untuk mempelajari bagian bawah tanah. Berdasarkan hasilnya, para ilmuwan percaya bahwa ada bagian di bawah tanah di mana granit bertransisi menjadi lapisan basalt. Dan di zona itulah mereka melihat refleksi seismik terkuat. Tapi ketika mereka benar-benar mencapai kedalaman itu, ternyata interpretasi sebelumnya sangat salah. Alih-alih batuan basalt yang keras, batuan yang mereka temukan justru memiliki densitas yang lebih rendah. Batu-batu itu juga penuh dengan retakan dan celah. Artinya, banyak hal yang sebelumnya diyakini para ilmuwan tentang kedalaman bumi tiba-tiba terbukti salah. Penemuan ini benar-benar mengejutkan komunitas ilmiah. Tidak ada seorang pun yang mengira akan menemukan apa yang mereka lihat di bawah permukaan bumi. Faktanya, banyak kepercayaan lama tentang geologi dalam yang harus diubah setelah hasil dari Kola Super Deep keluar. Dan karena hal ini, para ilmuwan mulai melihat studi geofisika lama yang pernah dilakukan di berbagai bagian dunia dari sudut pandang yang berbeda. Namun tidak mudah untuk mendapatkan informasi dari tempat sedalam itu. Salah satu tantangan terberat adalah mengangkat sampel batuan dari bawah.
seperti sampel inti yang sudah kita sebutkan tadi. Karena saat sampel ini diangkat dari bagian bumi yang sangat dalam, tekanan di sekitar batuan tiba-tiba menurun. Dan karena itu, bahkan granit yang sangat kuat pun tetap bisa hancur saat naik ke permukaan. Bayangkan saja, granit yang merupakan salah satu batuan terkeras di dunia bisa pecah dengan sendirinya hanya karena perubahan tekanan yang ekstrim. Karena itu terkadang para ilmuwan harus sangat memperlambat pengangkatan sampel inti. Dalam beberapa kasus, ini bahkan memakan waktu beberapa hari. Semua itu dilakukan agar batu tetap utuh dan strukturnya tidak rusak sebelum sampai ke permukaan. Namun mereka semakin terkejut dengan satu hal lagi, yaitu suhu di kedalaman bumi. Awalnya, para ilmuwan memperkirakan bahwa suhu hanya akan naik sekitar 11 derajat Celcius setiap kilometer saat pengeboran semakin dalam. Namun saat mereka mencapai kedalaman sekitar 2,2 hingga 7,5 kilometer, semuanya tiba-tiba berubah. Kenaikan suhu mencapai sekitar 24 derajat Celcius setiap kilometer, jauh lebih panas daripada perhitungan awal mereka. Pada kedalaman sekitar 5 km, suhunya sudah mencapai sekitar 70 derajat Celcius. Dan ketika mereka mencapai sekitar 12 km, panasnya hampir mencapai 220 derajat Celcius. Ini jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan oleh ilmu pengetahuan pada masa itu. Dan penemuan-penemuan mengejutkan belum berhenti sampai di situ. Di bawah lapisan yang dulu diyakini tidak memiliki kehidupan organik sama sekali, mereka menemukan 14 jenis mikroorganisme yang telah menjadi fosil. Artinya, ada jejak yang menunjukkan adanya bentuk kehidupan mikroskopis kuno di bawah permukaan bumi. Dan yang lebih mengejutkan, lapisan batuan tempat mikroorganisme ini ditemukan diperkirakan berusia lebih dari 2,8 miliar tahun. Lebih tua daripada sebagian besar kehidupan yang kita kenal sekarang. Di bagian yang lebih dalam lagi, di mana tidak ada lagi batuan sedimen, para peneliti juga menemukan konsentrasi gas metana yang sangat tinggi. Dan hingga sekarang, masih dipelajari bagaimana gas itu bisa terbentuk di tempat sedalam itu. Tapi semua ini hanyalah sebagian kecil dari temuan di Kola Super Deep. Pada akhirnya, satu hal yang jelas ditunjukkan oleh proyek ini. Ternyata kita masih jauh lebih sedikit tahu tentang planet kita sendiri daripada yang kita kira. Dan selain menjadi pemegang rekor dunia untuk kedalaman, Kola Super Deep juga menjadi pusat salah satu teori konspirasi paling terkenal di dunia. Menurut sebuah cerita viral, saat operasi pengeboran semakin dalam, terdengar suara aneh dari bawah permukaan bumi. Katanya, itu adalah suara jeritan, suara-suara yang terdengar seperti berasal dari neraka. Bahkan dulu sempat beredar rekaman audio di internet. Dan karena hal itu, teori konspirasi pun dengan cepat menyebar bahwa para ilmuwan secara tidak sengaja telah menggali jalan langsung menuju neraka. Tapi sebenarnya itu tidak benar. Itu hanyalah hoaks besar di internet. Pertama-tama tidak ada mikrofon yang terpasang pada peralatan pengeboran Kola Super Deep. Yang ada hanyalah sensor-sensor yang mengukur getaran, tekanan, dan berbagai fluktuasi lingkungan di bawah tanah. Ini tidak digunakan untuk merekam suara sungguhan, tidak seperti perekaman audio biasa. Jadi, teriakan dari neraka yang beredar online itu tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa itu benar-benar berasal dari Kola Super Deep. Kedua, sumber pertama cerita tentang pengeboran menuju neraka berasal dari sebuah surat kabar Finlandia. Dan ada satu detail yang sangat penting di sini. Mereka menerbitkan artikel itu pada tanggal 1 April, hari April Mop. Artinya, sangat mungkin itu hanya lelucon atau prank sejak awal. Tapi karena cerita itu cepat menyebar, banyak orang yang percaya dan mengubah seluruh kisah itu menjadi teori konspirasi. Tapi meskipun cerita suara neraka itu palsu, memang ada beberapa kejadian aneh yang benar-benar terjadi di Kola Super Deep. Dan mungkin itulah yang menjadi inspirasi bagi para pembuat hoax. Salah satu insiden paling misterius adalah sebuah kecelakaan besar yang terjadi dalam situasi yang tidak bisa dijelaskan. Menurut akademisi David Guberman, direktur Kola Super Deep Research and Production Center, ada satu kejadian di sana yang bahkan mereka sendiri kesulitan untuk menjelaskannya. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan, menurut David Guberman, ketika dia ditanya tentang kisah misterius ini di UNESCO, dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia jawab. Dia mengatakan bahwa sebagian besar cerita itu adalah omong kosong. Tapi sebagai seorang ilmuwan, dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia tahu persis apa yang sebenarnya terjadi. Menurutnya, mereka merekam suara aneh di bawah sebelum terjadi ledakan besar. Tapi yang lebih misterius, ketika mereka kembali ke kedalaman yang sama beberapa hari kemudian, mereka tidak menemukan jejak apapun dari insiden yang terjadi.
seolah-olah semuanya tiba-tiba menghilang. Dan karena hal ini, semakin banyak spekulasi tentang Kola Super Deep. Siapa sebenarnya yang tahu apa yang benar-benar terjadi di bawah permukaan bumi? Pada tahun 1995, proyek tersebut akhirnya ditutup dan sumur itu sendiri ditutup rapat. Dan mungkin, menurut beberapa orang, hanya generasi ilmuwan berikutnya yang akan bisa membuka kembali misteri yang ditinggalkan oleh Kola Super Deep. Sementara Uni Soviet sibuk dengan proyek pengeboran ultra dalam mereka, ada juga proyek Amerika yang hampir mencapai kedalaman 10.000 meter. Pada tahun 1974, sebuah sumur ultra dalam di Anadarko Oil Basin, Oklahoma, mencapai sekitar 9.583 meter. Dan pada saat itu sudah menjadi rekor dunia. Yang lebih mengejutkan lagi, kemajuan mereka sangat cepat. Mereka hanya membutuhkan sekitar 502 hari untuk mencapainya. Kedalaman seperti itu. Ini adalah pencapaian yang sangat besar pada masa itu. Proyek ini didanai oleh perusahaan Lone Star dan mereka menghabiskan sekitar 15 juta dolar. Itu adalah jumlah yang sangat besar pada tahun 1970-an. Namun terlepas dari semua biaya dan usaha, proyek ini juga menjadi kegagalan besar. Karena tujuan utama mereka sebenarnya adalah menemukan minyak. Tetapi alih-alih minyak, mereka justru menemukan sesuatu yang lain. Saat turbin pengeboran semakin dalam, tiba-tiba alat itu menembus sebuah reservoir bawah tanah yang sangat besar berisi sulfur cair. Seperti lautan yang membara di bawah permukaan bumi. Karena hal itu, banyak orang pada waktu itu membandingkan tempat tersebut dengan dunia bawah atau neraka. Karena panas yang luar biasa dan kondisi yang aneh di bawah tanah. Namun karena tidak memiliki nilai komersial, proyek itu pun segera ditutup. Dan disitulah kisahnya berakhir. Namun setelah 1 dekade, ada lagi proyek yang lebih unik yang dilakukan di sisi lain dunia. Proyek Swedia. Pada tahun 1980-an, muncul sebuah teori ilmiah yang unik tentang asal-usul minyak dan gas alam. Karena sebagian besar ilmuwan saat itu percaya bahwa bahan bakar fosil terbentuk dari tumbuhan dan organisme kuno yang terkubur di dalam tanah selama waktu yang sangat lama. Namun ada beberapa peneliti yang memiliki keyakinan berbeda. Menurut teori mereka, mungkin saja minyak dan gas tidak hanya berasal dari material biologis. Mungkin juga ini berasal langsung dari mantel bumi. Mereka menyebutnya hipotesis cairan mantel. Menurut ide ini, ada gas super panas dan campuran cairan yang penuh dengan hidrokarbon yang terbentuk di mantel dan perlahan naik ke kerak bumi. Dan jika ini benar, artinya mungkin ada deposit minyak dan gas bahkan di batuan vulkanik dan metamorf, tidak hanya di lapisan sedimen. Ini akan menjadi penemuan besar bagi ilmu pengetahuan dan industri minyak, sehingga proyek ini dengan cepat mendapatkan pendanaan. Swedia memutuskan untuk melakukan eksperimen besar untuk menguji teori tersebut. Mereka memilih kawah Siljan Ring sebagai lokasi pengeboran. Ini adalah kawah tumbukan yang sangat besar dengan diameter sekitar 52 km. Berdasarkan data geofisika, terdapat granit yang telah dikalsinasi pada kedalaman sekitar 500 hingga 600 meter dan kemungkinan ada reservoir hidrokarbon di bawahnya. Para mempelajari densitas dan komposisi batuan di bawah tanah, para ilmuwan menggunakan pengukuran gravitasi yang sangat akurat. Dan menurut perhitungan mereka, ada batuan yang sangat berpori pada kedalaman sekitar 5 km. Batuan yang kemungkinan penuh dengan minyak dan gas, semuanya tampak menjanjikan. Tapi saat pengeboran dimulai, hasilnya sangat mengecewakan. Para investor dan ilmuwan yang telah menginvestasikan sekitar 60 juta dolar dalam proyek ini hampir tidak mendapatkan apa-apa karena mereka tidak menemukan cadangan minyak komersial. Yang mereka temukan hanyalah minyak dan gas dalam jumlah kecil dan terpisah-pisah yang jelas berasal dari proses biologis, bukan dari mantel. Karena hal ini, proyek tersebut juga ditutup pada tahun 1990. Namun meskipun proyek tersebut gagal, ada satu penemuan di sana yang sampai sekarang masih dibicarakan. Pada 11 Juli 1987, saat tim mencoba mengangkat sisa tali bor di bawah, mereka melihat zat aneh pada peralatan mereka. Ketika mereka mengangkat pipa bor ke permukaan, mereka sangat terkejut. Saat mereka melihat bagian dalam, bagian bawahnya penuh dengan zat hitam lengket seperti jeli hitam atau aspal tebal. Dan beratnya sekitar 60 kg. Benda ini diambil dari kedalaman sekitar 5.945 meter. Para ilmuwan langsung mempelajarinya. Berdasarkan analisis awal, komponen utamanya adalah magnetit yang dicampur dengan hidrokarbon parafinik. Yang lebih mengejutkan lagi,
Mereka juga menemukan biomarker yang mirip dengan yang sebelumnya ditemukan di sekitar kawah Siljan Ring. Karena hal ini, beberapa peneliti mengemukakan sebuah teori yang sangat berani. Diduga, material hitam tersebut adalah produk dari bakteri bawah tanah yang menggunakan hidrokarbon non-biologis dari mantel sebagai bagian dari siklus hidup mereka. Jika hal ini dapat dibuktikan, ini akan menjadi sensasi dunia, karena hal ini bisa mengubah pemahaman kita tentang pembentukan minyak dan kehidupan bawah tanah. Namun tidak semua orang mempercayainya. Banyak skeptis yang menentang teori tersebut. Dan seiring berjalannya penyelidikan, mulai muncul penjelasan yang lebih sederhana. Para ilmuwan mengetahui bahwa 1 minggu sebelum zat hitam itu ditemukan, tim pengebor ternyata menggunakan campuran khusus soda komersial, polimer, dan pelumas biodegradable untuk melonggarkan rangkaian pipa bor yang macet di kedalaman yang sama. Campuran kimia itu bersirkulasi di dalam sistem selama hampir 1 hari. Dan setelah itu, pipa bor kembali macet. Setelah analisis kimia yang lebih mendalam, diketahui bahwa jeli hitam misterius itu ternyata bukan berasal dari mantel bumi atau bakteri bawah tanah. Ternyata itu hanyalah produk dari tekanan tinggi, panas, reaksi kimia, dan stres mekanis di bawah tanah. Pelumas biodegradable biasa yang bercampur dengan soda kaustik, bahan bakar diesel, dan hidrokarbon dari sumber air setempat berubah menjadi zat aneh yang tidak mereka duga. Ini menunjukkan betapa ekstrimnya kondisi di kedalaman bumi. Karena di bawah tekanan dan panas yang sangat tinggi, bahkan material biasa pun bisa berubah menjadi sesuatu yang seolah-olah bukan berasal dari dunia ini.